Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku mau bercerita tentang kecelakaan udara terburuk yang menghabiskan seluruh tim seluncur indah Amerika Serikat pada tahun 1961. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Well, from what we can gather and from the information that was available, that they were huddled together and that they were holding on to one another when their bodies were found, so that they knew ahead of time that the plane was going down. Tim seluncur indah Amerika Serikat memang adalah tim yang kuat. Setelah di tahun sebelumnya di Olimpiade tahun 1960, mereka mendapatkan medali emas di kompetisi pria dan wanita. Untuk komunitas seluncur indah di Amerika, pada tanggal 15 Februari 1961 dikenal sebagai hari yang sangatlah tragis. 18 orang atlet, 6 pelatih, manajer tim, wasit, dan 6 anggota keluarga tim seluncur indah Amerika sedang dalam perjalanan untuk berkompetisi di kejuaraan skating dunia tahun 1961 di Praha, Cekoslovakia yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari. Kejuaraan itu dianggap sebagai penyesuaian sebelum tim akan bertanding di Olimpiade 1964 di Austria. Mereka terbang menggunakan pesawat Sabena dengan nomor penerbangan 548 dari kota New York. Pesawat yang dioperasikan dengan mesin Boeing 707 yang baru, dan penerbangan Sabena adalah salah satu pelanggan awal dari Boeing 707. Walaupun pesawat itu baru dioperasikan hanya 28 bulan sebelum perjalanan ini, tetapi mereka memiliki catatan keselamatan yang sempurna. Pada tanggal 14 Februari 1961, Boeing 707 tiba di Bandara Idlewild di New York. Nama Idlewild dipakai sebelum akhirnya diganti menjadi John F. Kennedy dan akan kembali melintasi Samudra Atlantik pada malam harinya menuju ke Brussels untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Praha. Pesawat dijadwalkan berangkat pada pukul 8:30 di malam hari dengan waktu penerbangan selama 7,5 jam. Di dalam pesawat itu ada total 61 penumpang, 34 diantaranya merupakan tim skating Amerika yang menuju ke Praha. Juga ada 11 awak termasuk pramugari dan pilot. Pesawat itu terbang tanpa masalah yang dilaporkan, meskipun sekitar 20 menit dari bandara tujuan, pengendali lalu lintas udara di Brussels melaporkan adanya masalah komunikasi radio antara mereka dan pesawat. Namun masalah yang terjadi hanyalah sementara dan pesawat itu terus menuju ke bandara Brussels. Pada kontrol penerbangan adalah Kapten Ludovic Marie Antoine Lambret yang berusia 43 tahun. Dan di sebelah kanannya ada First Officer Jane Roy. Bandara Brussels sendiri terdiri dari 4 landasan pacu. Awalnya landasan yang akan digunakan penerbangan 548 adalah landasan pacu 20. Pada waktu menunjukkan pukul 10 pagi waktu setempat, sebuah pesawat yang lebih kecil di depan penerbangan 548 baru saja menggunakan landasan yang sama dan belum sempat dikosongkan saat pesawat sudah dalam keadaan siap untuk mendarat. Pesawat Sabena terpaksa harus memutar untuk mencoba kembali pendaratan kedua dan roda untuk pendaratan dimasukkan kembali. Pada percobaan keduanya, petugas di darat melihat pesawat dalam keadaan yang berjuang untuk bisa mendarat. Pesawat harus berputar lagi untuk yang ketiga kalinya. Tenaga mesin menjadi meningkat saat pilot kemudian mencoba untuk naik lagi. Saat pilot melakukan putaran ulang, tak lama setelahnya pesawat mengalami trim wheel di mana hidung pesawat menghadap ke atas dengan sudut 10,5 derajat. Dan itu akan membuat pesawat sulit dikendalikan dalam keadaan yang sangat cepat. Pilot kemudian menyarankan agar mendarat di landasan pacu 25 agar bisa mendarat secepat mungkin. Untuk itu, mereka harus melakukan belokan kiri yang besar untuk bisa sejajar dengan landasan itu. Saat pilot mendorong kontrol ke depan, mereka juga mengusahakan agar hidung pesawat bisa turun. Pesawat itu harus membuat total 3 putaran 360 derajat dalam upaya pilot untuk bisa mengambil kendali.
Karena adanya kerusakan stabilizer, pesawat menjadi menukik tajam. Pilot pun kehilangan kendali atas pesawat mereka dan akhirnya jatuh tak lama kemudian. Pesawat Sabena itu jatuh di tanah pertanian di dekat kota Kempenhout, berjarak sekitar 3 km dari bandara. Pesawat meledak ketika menabrak tanah dan menewaskan 72 penumpang di dalamnya. Upaya penyelamatan segera dilakukan tetapi segera mundur karena panas yang sangat hebat. Seorang petani muda bernama Theo Delate yang menjadi korban saat sedang bekerja di pertanian di dekat area insiden karena terkena serpihan pesawat. Kecelakaan itu menjadi bencana penerbangan paling mematikan yang pernah terjadi di Belgia dan masih memegang rekornya hingga hari ini. Faktanya, jatuhnya pesawat itu adalah kecelakaan fatal pertama yang melibatkan Boeing 707 pada penerbangan penumpang komersial dalam sejarah olahraga. Pemerintah Belgia memerintahkan penyelidikan atas bencana tersebut. Penyelidik tidak dapat dengan tepat menentukan apa yang terjadi pada pesawat itu di saat-saat terakhirnya. Setelah beberapa bulan menganalisis reruntuhan, wawancara dengan saksi mata, dan konsultasi dengan para ahli, banyak spekulasi yang terjadi terkait insiden itu bahkan dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan adanya serangan teror. Kecelakaan hingga hari ini dinyatakan karena hilangnya kendali pesawat atau kegagalan mekanis yang disebabkan alasan yang belum ditentukan. Sebuah peringatan kecil sekarang berdiri di lokasi jatuhnya pesawat dan area itu juga sekarang telah berubah menjadi sebuah kota di Belgia. Kecelakaan tragis yang terjadi itu menewaskan seluruh tim seluncur indah Amerika Serikat. Semua atlet bintang dan pelatih terbaik meninggal dunia. Di antara korban tewas adalah juara wanita Amerika sebanyak 9 kali yang sudah menjadi pelatih bernama Maribel Vincent Owen, dan 2 orang putrinya yang menjadi juara bertahan wanita Amerika Serikat, Lawrence Owen yang berusia 16 tahun dan kakaknya Maribel Owen Jr. yang berusia 20 tahun. Keduanya juga memenangkan medali emas pada kejuaraan seluncur indah di Colorado Springs 2 minggu sebelum insiden itu terjadi. Foto Lawrence menjadi cover majalah Sports Illustrated edisi 13 Februari yang terbit 2 hari sebelum insiden itu terjadi. Lawrence sendiri digadang-gadang akan memenangkan medali emas dalam kejuaraan di Praha nantinya. Dia bahkan disebut sebagai pemain skating terbaik di zamannya. Pasangan Maribel dalam konfigurasi skating, Dudley Richards dan juara bertahan pria Bradley Lord juga menjadi korban dalam kecelakaan itu, bersama dengan Diane Scherblum dan Larry Pierce. Tim Amerika juga kehilangan peraih medali perak pria Gregory Kelly, peraih medali perak wanita Stephanie Westerfield, dan peraih medali perunggu Amerika Rodley Michelson. Mereka bertiga masuk dalam tim yang berangkat ke Praha setelah mendapatkan hasil bagus di kejuaraan Amerika. Meskipun tim lainnya sudah tiba di Praha, karena kehilangan tim seluncur indah Amerika, organisasi skating internasional membatalkan kejuaraan dunia tahun itu untuk menghormati mereka. Salah seorang tim skating Amerika Serikat yang beruntung lolos dari maut itu adalah pemegang medali perunggu dalam kejuaraan di Amerika Serikat, yaitu Tim Brown. Dia tidak mengikuti kompetisi di Praha karena adanya masalah kesehatan. Saat masih berduka, beberapa hari setelah kecelakaan, Komite Seluncur Indah Amerika membuat misi dana memorial untuk mengingat semua korban. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali program Seluncur Indah Amerika dan menyediakan dana untuk calon atlet yang menjanjikan. Bahkan, misi dana memorial masih ada sampai saat ini dan dalam 60 tahun sejak didirikan telah mendistribusikan lebih dari 15 juta dolar untuk para atlet. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!